Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Dalam hal ini nanti kita akan melakukan supervisi atau saya sebagai pengamat nanti di sini, sedangkan Bapak nanti akan melakukan coaching dengan coach yang ada. Kemudian nanti Bapak akan melalui beberapa proses. Jadi nanti ada namanya pra observasi, proses dan juga pasca observasi. Nah, sebelum memulai observasi, saya di sini akan mengajukan beberapa ada yang ingin saya sampaikan maksudnya Pak. Ya, jadi sebelum memulai ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang rubrik penilaian saya nanti. Jadi saya harap Bapak Mail sudah menguasai bagaimana prinsip seorang coach ya. Jadi ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan seperti yang Bapak ketahui, beberapa kompetensi seorang coach itu adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi yang saya harapkan nanti dalam proses percakapan coaching, Bapak bisa menerapkan alur Tirta dalam prosesnya, ya. Jadi ada tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Hal ini juga akan menjadi acuan saya Pak nanti dalam melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian yang saya buat atau rubrik yang saya punya. Bagaimana Bapak, bisa dipahami? Insya Allah bisa. Saya. Ya. Oke, sebelum Bapak memulai proses coaching, jadi ada beberapa nih pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Baik, silakan. Oke. Jadi dalam proses coaching hari ini kompetensi apa yang ingin Bapak tingkatkan? Nah, di sini saya ingin meningkatkan proses pembelajaran di dalam kelas. Karena ada beberapa masalah. Oh, jadi permasalahan ya? Ya, Oke. Untuk yang dalam proses coaching ini nanti kompetensi coaching yang mau Bapak tingkatkan itu apa? Misalnya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, atau mengajukan pertanyaan berbobot nanti di situ. Di sini kayaknya saya kepingin untuk kehadiran penuh. Oke, kehadiran penuh ya. Dan itu aja. Oke. Selain itu mungkin untuk terakhir akan saya berikan pertanyaan berbobot lah. Oke, pertanyaan berbobot ya. Baik, Bapak Ismail. Jadi yang mau ditingkatkan di sini kehadiran penuh, mendengar aktif, kemudian nanti bisa menyampaikan pertanyaan berbobot ya dari aktivitas. Oke, baik. Bapak boleh silahkan memulai untuk proses coaching dengan coach yang sudah ada. Jadi semoga bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Iya, baik. Terima kasih. Saya akan memanggil teman coach saya. Oke. Silakan Bapak, boleh langsung dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita pakai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru hebat. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi akhir ini saya merasa kesulitan Pak Guru terhadap bagaimana saya mengelola kelas saya. Ada siswa saya yang cepat menangkap materi, tapi ada juga yang tertinggal. Sulit rasanya membuat pembelajaran yang aktif untuk semuanya. Oh begitu. Baik. Kalau memang ada problem yang Bapak hadapi di proses pembelajaran, ya di sini saya mengerti kok. Ini adalah tantangan yang umum lah yang dihadapi oleh banyak guru. Ya tidak cuman kita saja. Rata-rata di setiap sekolah pasti atau setiap guru pasti mengeluh keterkaitan dengan problem sekolah itu sendiri. Bisa ceritakan lebih rinci tentang apa yang menurut Pak Guru yang paling sulit loh dalam situasi ini? Ya, jadi saya cerita sedikit ya Pak ya. Oke, terkait persoalan saya yang saya hadapi. Jadi saat saya memberikan materi yang lebih mendalam kepada murid-murid saya di kelas itu, ada beberapa siswa yang memang dia memiliki kesulitan dalam mengikuti pelajaran yang saya sampaikan.
Tetapi ketika saya membuatnya lebih sederhana, mendesain pelajaran saya, ya ada siswa yang lebih cepat menangkapnya, tetapi di samping itu ada siswa yang cepat merasa bosan dengan apa yang saya sampaikan saat melakukan pembelajaran seperti itu, Pak Guru. Wah, itu problem yang kompleks namanya itu. Oke, luar biasa. Kedengarannya kamu ingin memastikan semua siswa terlibat dan mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Oke, baik. Apa yang sudah Pak Guru coba lakukan sejauh ini untuk mengatasi perbedaan kemampuan itu, Pak Guru? Jadi sejauh ini saya mencoba untuk membuat tugas tambahan untuk murid-murid yang memang IQ-nya lebih cepat, tetapi tetap saja ada kesulitan yang muncul ketika saya memberikan tugas-tugas tambahan bagi siswa yang memiliki IQ yang bagus. Nah, di sana saya juga memiliki saya merasa kesulitan bagaimana saya manajemen waktu terkait dengan itu. Karena kan di dalam kelas itu beraneka ragam karakteristik siswa kan, murid yang kita hadapi lah seperti itu. Baik, itu luar biasa. Itu langkah yang baik, Pak Guru. Namun, mungkin perlu ada pendekatan yang lebih terstruktur ini, Pak Guru. Apakah kamu atau Pak Guru pernah mempertimbangkan menggunakan metode apa yang sering kita dengarkan yang sekarang lagi populer loh, itu yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ya, betul Pak Guru. Kira-kira pernah ada didengar oleh Pak Guru itu? Kalau terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi itu, ya sangat sering saya dengarkan Pak Guru. Tapi di sini saya belum benar-benar mencoba bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu secara penuh. Karena saya tidak yakin bagaimana cara terbaik untuk memulainya. Seperti itu Pak Guru. Oh, begitu. Oke, baik Pak Guru hebat. Bagaimana kalau kita coba nih memulai dengan langkah kecil dulu ya. Misal kamu bisa atau Pak Guru bisa membagi siswa menjadi beberapa kelompok lah gitu. Berdasarkan kemampuan ya tentunya dan memberikan tugas yang sesuai tingkat kesulitan masing-masing. Biasanya anak-anak kalau berdiferensiasi itu ada disebut dengan proses awal itu untuk mengelompokkan siswa atau diagnostik awal lah gitu. Jadi mungkin itu yang salah satu proses yang harus berkolaborasi lah sama anak-anak. Dan apakah ini terdengar seperti yang bisa Pak Guru coba mungkin? Iya, jadi apa yang Pak Guru sampaikan tuh ya masuk akal. Mungkin saya bisa memulai dengan membagi mereka menjadi beberapa kelompok atau 3 kelompok dengan metode yang berbeda lah seperti. Nah, karena siswa kan ada yang butuh dukungan tambahan, ada yang memiliki kemampuan menengah, dan ada juga yang membutuhkan tantangan yang lebih. Memang kompleks sekali problem ini. Sangat kompleks. Terkait pengelompokan itu ide yang bagus loh Pak Guru. Itu sudah mantap. Baik, Pak Guru juga bisa memberikan peran yang berbeda mungkin pada setiap kelompok sehingga mereka bisa belajar dari satu sama yang lainnya. Bagaimana menurut Pak Guru? Apakah ada hal yang bisa Pak Guru coba untuk proses atau untuk mendukung proses pembelajaran tersebut? Mungkin saya bisa menggunakan pelajaran yang berbeda kali ya. Nah, untuk setiap kelompok, seperti misalnya saya akan memberikan lembar kerja yang berbeda dengan tingkat kesulitan yang berbeda sesuai dengan tingkat kemampuan yang berbeda tersebut. Nah, mungkin seperti itu Pak Guru saya sehingga nanti kan bervariasi di anunya itu LKPD-nya lah begitu soal-soalnya. Baik, dari yang sedang, kemudian agak rendah, kemudian sulit lah. Oke. Itu sangat luar biasa. Itu kan sangat membantu itu. Oke, baik. Menggunakan
variasi materi itu bisa membuat pembelajaran lebih menarik loh Pak Guru. Dan sesuai untuk setiap siswa. Sesuailah untuk setiap siswa karena sudah Pak Guru bagi menjadi beberapa kelompok. Kira-kira kapan Pak Guru ingin memulai penerapan metode tersebut Pak Guru? Saya akan mencoba menerapkannya mulai minggu depan sih. Saya akan mencobanya untuk pertama kali mulai dari minggu depan. Jadi terima kasih Pak Guru atas sarannya. Oh begitu minggu depan. Oh baik sama-sama. Saya senang Pak Guru sudah memiliki rencana yang jelas. Bagaimana kalau kita bertemu lagi 2 minggu ke depannya atau baik dari sekarang mungkin untuk membahas bagaimana penerapannya dan melihat apakah ada hal lain yang bisa kita tingkatkan. Oke, ide yang bagus Pak Guru. Insya Allah saya siap. Kita akan bertemu 2 minggu lagi. Saya akan mengabari nanti Pak Guru tentang perkembangan saya terkait saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas. Yang baik ya, kira-kira interval atau skala apa yang Pak Guru ingin terapkan ke depannya? Atau mungkin dari awalnya berapa skala yang sudah diterapkan di sekolah? Ya, jadi terkait dengan interval tersebut, saya melihat dari banyaknya variasi atau karakteristik siswa yang ada dalam kelas dan bagaimana saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Saya saat ini berada di level 6 lah, seperti itu anaknya. Baik, yang awalnya level 6 ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin 2 minggu ke depannya kira-kira harapannya Pak Guru mau level berapa gitu? Saya tidak muluk-muluk Pak Guru. Saya akan mencoba untuk bertahap menaikkan levelnya dari 6 mungkin ke 7 dulu. Sembari saya akan memperbaiki metode-metode pembelajaran yang nantinya bisa mendukung apa yang bisa mendukung tercapainya tujuan pembelajaran saya di dalam pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Baik, itu ide yang bagus ya, tahap demi tahap ya Pak Guru. Oke, baik, terima kasih Pak Guru hebat atas kolaborasi yang sudah kita lakukan pada hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih. Baik Bapak Ismail, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang dilakukan terhadap bersama coachi ya tadi. Jadi saya punya beberapa pertanyaan. Jadi yang saya catat tadi pertanyaannya. Namun sebelum itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan sebenarnya sama Bapak ya. Iya boleh. Boleh ya. Boleh. Oke, jadi ini pertanyaan pertama ya. Jadi apa yang sudah Bapak lakukan tadi pada saat coaching? Dan apa indikator ketercapaian dari proses coaching yang Bapak lakukan tadi? Baik, ya di sini yang saya lakukan pada saat coaching, tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, di mana saya bersama rekan coach sama-sama menjadi rekan berkolaborasi. Yang kedua prosesnya kreatif. Dan yang ketiga memaksimalkan potensi coach. Coachi ya. Kemudian potensi inti yang sudah saya terapkan adalah mendengarkan aktif. Di mana saya amati terus apa yang disampaikan oleh coachi dan mengajukan pertanyaan yang lumayan berbobot lah bagi coachi untuk menumbuhkan rasa kesadaran dan kepercayaan diri. Oke, baik. Betul sekali Bapak ya, jadi seperti apa yang Bapak katakan tadi sudah sesuai dengan catatan saya. Jadi di sini proses coaching itu ada kemitraan, kemudian saya lihat juga tadi Bapak sudah menerapkan itu. Kemudian Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot terhadap coachi dan mendengarkan aktif. Bapak juga sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Ya, jadi alurnya itu jelas sekali tadi yang dimulai dari tujuan, kemudian ada identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab.
alhamdulillah gambaran umumnya sudah tercapai ya Pak ya. Jadi Ya, menurut saya alhamdulillah. Bapak Ismail ini sudah melakukan proses coaching sudah baik ya, luar biasa ya. Iya. Ini ada pertanyaan terakhir Pak, kira-kira potensi apa yang ingin dikembangkan? Baik, yang salah satu yang saya ingin di sini, saya ingin mengembangkan kehadiran penuh. Baik. Karena kehadiran penuh itu sangat identik dengan disiplin positif. Oke, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, sehingga tadi pada saat proses coaching, coachnya bisa lebih santai, rileks. Oke, baik. Dan saya bersama Tidak coach tegang ya tadi ya. slow dan bisa berjalan dengan baik hasil kolaborasi kita bersama. Oke, baik. Terima kasih. Ya, jadi berarti yang ingin ditingkatkan kembali itu adalah kehadiran penuh ya yang akan Bapak Iya. kembangkan nanti. Betul. Baik, Pak Ismail. Jadi proses kita sudah selesai. Jadi saya lihat juga sudah sesuai dengan alur Tirta yang sudah direncanakan dari awal. Baik, Bapak, terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Selamat siang. Oke, selamat siang, sama-sama. Halo Bu Metri. Halo juga Bu Nita. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya nih? Ya seperti biasa baik. Baik ya. Iya. Gimana nih katanya tadi mau ngobrol sama saya. Jadi ada permasalahan apa nih yang mau dicurhatkan sama saya Bu? Betul Bu Nita, ada sedikit permasalahan di kelas 10 Niki. Oh jadi pertemuan kita hari ini nih kita bahas kelas 10 ya? Iya betul Bu Guru. Dari pembahasan kita nanti nih Bu Metri berharap apa nih sama anak-anak kelas 10? Saya berharap anak-anak di kelas 10 ini terutama di jam terakhir ini ya. Oke. Harapan saya anak-anak itu akan mengikuti pelajaran dengan penuh semangat, dengan penuh kreatif dan di pembelajaran itu menyenangkan, Bu Nita. Jadi harapannya Bu Metri ini dari pertemuan kita hari ini, Bu Metri berharap anak-anak di jam terakhir itu lebih aktif, lebih semangat untuk belajar ya? Betul Bu Nita. Oke, dari pengamatannya Bu Metri memangnya bagaimana proses pembelajaran di jam terakhir ini gimana? Tentunya ya di antara jam terakhir dengan jam pertama itu sangat baik. mengalami perbedaan. Oke, Nah, di jam pertama itu saya lihat anak-anaknya lebih bersemangat, lebih kreatif anak-anaknya dalam pembelajaran. Oke, jadi kalau di jam pertama anak-anak ini lebih kreatif, lebih semangat. Sedangkan kalau di jam terakhir bagaimana? Ya, yang itu saya sangat pusingkan ini di jam terakhir anak-anaknya ya. Saya melakukan kegiatan pembelajaran kok merasa ada yang kurang, yaitu anak-anak kelihatannya lemas, tidak bersemangat, terus tidak fokus pada saat pembelajaran, terus anaknya juga diam saja, tidak ada yang bertanya. Itu yang saya Oke, berarti lihat. pengamatannya Bu Metri tadi kalau di jam pertama itu anak-anaknya masih semangat, mungkin karena faktor sudah sarapan ya, karena masih Betul. segar juga kan. Iya. Nah, sedangkan di jam terakhir itu anak-anak itu sudah lesu, tidak semangat belajar. Bahkan kita mungkin jadi guru juga agak-agak gimana belajar di jam terakhir ya. Iya, Ya betul. memang di jam terakhir itu memang kendalanya itu banyak sekali ya. Godaan dan permasalahannya itu banyak sekali. Dari anak yang ngantuk dan sebagainya, lapar dan sebagainya. Nah, dari hal-hal tadi kira-kira pernah nggak Bu Metri itu mencari permasalahannya apa gitu? Iya, sepertinya yang saya mungkin ya, yang saya lakukan metode di dalam pembelajaran hanya menggunakan ceramah. Terus setelah saya melakukan ceramah, saya beri tugas anak itu
secara individu. Oh iya iya betul. Cuma itu mungkin metode saya yang mungkin kurang ini. Yang kurang itu maksudnya kayak gimana? Gini, saya kasih anak-anak itu penjelasan mungkin. Oke. Penjelasannya misalnya tentang rantai makanan atau apa. Iya. Setelah itu kemudian saya kasih tugas sama setiap individu itu tugas. Selanjutnya kumpulkan. Cuma itu aja. Begitu maksudnya. Jadi pembelajaran Iya. yang agak monoton gitu maksudnya. Iya, itu Dari maksudnya. pagi sampai ke jam terakhir itu seperti itu metodenya atau Betul. modelnya. Mungkin dari seperti yang Bu Metri jelaskan mungkin bisa saja hal itu menjadi penyebab kenapa anak-anak belajar di jam pertama dan di jam terakhir itu mengalami perbedaan. Betul, Jadi betul. mungkin di jam pertama mereka masih segar bugar karena mereka masih fresh, jadi bisa menerima pembelajaran dengan metode ceramah dan sebagainya. Tapi kalau mungkin di jam terakhir kan mereka sudah lelah duluan kan dari pagi, nah kemudian diceramahi, berarti seolah-olah mereka lagi dibacakan dongeng untuk pengantar tidur, jadi seperti itu ya. betul, Nah iya. kira-kira dari pengamatan tadi bagaimana nih Iya. dari Bu Metri sendiri? Mungkin itu ya, untuk anak itu biar lebih aktif, biar lebih termotivasi, dan juga anak-anak itu merasa lebih menyenangkan dalam pembelajaran. Mungkin yang saya harus terapkan adalah metodenya mungkin. Metode dengan apa ya, selain metode, saya harus menggunakan media yang sesuai di saat pembelajaran. Oke, baik. Berarti Bu Metri mau mencoba ya untuk Iya. mengubah metode maksudnya. Betul. Metode dan juga media. Nah, metode dan media seperti apa misalnya mau yang Ibu Metri terapkan di situ? Iya, yang saya mau terapkan ini ya Bu Nitanya, saya mau terapkan metode, mungkin saya berikan anak-anak itu Oke. semacam video. Ini di jam terakhir ya? Ya, Oke. jam terakhir. Atau ya, saya gunakan tayangkan video tentang pembelajaran. Setelah itu mungkin di sela-sela kegiatan saya akan memberikan ice breaking mungkin Bu Guru. Oke, mau ditambahkan Iya. gitu berarti. Oh ya, bisa itu seperti itu bisa. Iya. Jadi bisa saja sih sebenarnya Bu Metri mau menerapkan seperti itu ya. Misalnya pakai video di jam terakhir, kemudian ada ice breaking supaya membangkitkan semangatnya anak-anak lagi yang tadi ngantuk. Iya. Nah, dari metode-metode tadi Bu Metri dapat dari mana kira-kira? Mengambil referensi dari mana? Ya, tentunya ya, saya tidak bisa sendiri Iya, untuk betul. melakukan kegiatan ini. Lebih pembelajaran itu lebih berkualitas. Tentunya saya ada teman yang lebih bisa yang aktif dalam pembelajaran, Iya, yang betul. menyenangkan, yang kreatif tentunya. Saya ada itu Bu Guru Pit saya suruh. Oke, berarti meminta bantuan rekan Iya, sejawat betul. ya? Iya. Kapan nih kira-kira Bu Metri mau melaksanakan hal itu? Mencoba metode tadi? Secepatnya nih Kik, antara Secepatnya, iya, oke. secepatnya itu antara 2 hari ini saya apa namanya mempersiapkan Oke. RPP medianya, selanjutnya kita beraksi pada siswa. Oke, berarti 2 hari ke depan ya, baru Bu Metri bisa menerapkan perubahan tadi. Siap. Nah, dari perubahan-perubahan tadi, kira-kira harapannya Bu Metri nih untuk anak-anak berapa nih? Dari sebelum, kemudian nanti sesudahnya itu berapa? Sebelumnya saya targetkan anak-anak sebelumnya ya dari nilai 5. Nah, Oke, harapannya 5 ya harapan dari awal ya? itu cuma nilainya 5 ini. Oke. Nah, akan saya tingkatkan lagi mana-mana 2 angka aja. Oke, berarti harapannya ya? Ya, karena kan di dalam kegiatan itu tidak langsung kita sempurna begitu betul. saja, Iya, harus betul melalui tahapan-tahapan. Betul mungkin. sekali. Jadi itu harapannya Bu Metri ya? Iya, Jadi itu. harapannya Bu Metri dari angka 5 bisa berubah nanti menjadi angka 7 ya? Betul kepada sekali, anak-anak. Bu Guru. Oke, jadi Bu Metri akan menerapkannya 2 hari ke depan. Kemudian sudah ada mungkin nanti kalau kebingungan Bu Metri bisa bertanya dengan teman sejawatnya tadi ya, Iya. Ibu Pit ya. Iya. Ibu Pit mungkin sudah paham dengan hal itu. Betul. Kemudian dari hal ini setelah nanti Bu Metri menerapkan,
dikabari ya saya gimana siap. hasilnya. Iya, Ya. nanti saya kabari setelah saya menerapkan di siswa. Doakan saja Bu Guru ya, Oke. biar berjalan dengan baik. Terus hasilnya juga kepada siswa itu Iya. lebih Lebih baik ya. lebih baik lagi. Oke. Jadi saya juga penasaran nih hasilnya bagaimana nanti setelah Bu Metri menerapkan ke anak-anak, setelah nanti dari yang awalnya tidak menggunakan video akhirnya menggunakan video, nanti pasti akan ada perubahan-perubahannya. Ya? Siap, nanti saya kabari Bu Guru Oke, ya. terima kasih Bu Metri. Yuk, terima kasih juga. Saya ucapkan Sama-sama. selamat siang. Selamat siang.